BPK buka-bukaan, ini dua dosa besar BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN. Sebuah program raksasa yang menjadi sandaran harapan jutaan rakyat Indonesia saat sakit. Kartu BPJS di dompet kita seolah menjadi janji bahwa negara hadir untuk memastikan kita mendapatkan layanan kesehatan. Tapi, benarkah janji itu sudah sepenuhnya terwujud? Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan cek AP besar-besaran terhadap sistem ini. Dan hasilnya, cukup mengejutkan. BPK menemukan dua kelemahan utama, yang mereka sebut sebagai dosa besar dalam penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan. Bayangkan seorang kakek di sebuah kota. Pandangannya semakin kabur dari hari ke hari. Dokter bilang, ia menderita katarak dan harus segera dioperasi agar tidak buta. Harapan satu-satunya adalah BPJS. Tapi, harapannya membentur tembok. Antrean untuk operasi katarak modern, yang disebut vakoemulsifikasi, ternyata mengular panjang, bisa berbulan-bulan. Inilah dosa besar pertama yang ditemukan BPK. Kebijakan BPJS tentang kapasitas layanan operasi katarak ternyata belum optimal. Di satu sisi, pasien membludak. Di sisi lain, jumlah dokter spesialis mata terbatas. BPK bahkan menemukan kebijakan yang tidak seragam antar wilayah, menciptakan ketidakpastian. Laporan BPK menyatakan, permasalahan tersebut mengakibatkan terbatasnya akses peserta untuk mendapatkan layanan operasi katarak, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serta gangguan produktivitas. Artinya, semakin lama menunggu, semakin besar risiko kebutaan, dan semakin lama pula sang kakek tidak bisa lagi bekerja atau beraktivitas. Ini bukan sekadar angka dalam laporan, ini adalah kisah nyata tentang penantian yang penuh cemas. BPK pun merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan segera mengevaluasi kebijakan ini, terutama di rumah sakit yang antreannya panjang. Sekarang, mari kita berpindah jauh dari hiruk-pikuk kota ke sebuah desa terpencil. Di sini, seorang ibu memegang erat kartu BPJS-nya. Anaknya demam tinggi. Secara teori, ia punya hak atas layanan kesehatan. Tapi praktiknya, puskesmas terdekat hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa tenaga kesehatan yang menetap. Inilah dosa besar kedua, minimnya akses layanan bagi peserta JKN di daerah belum tersedia vaskes memenuhi syarat, atau disingkat DBTFMS. Menurut BPK, BPJS Kesehatan belum sepenuhnya memetakan dan menetapkan daerah-daerah mana saja yang masuk kategori ini. Akibatnya, kompensasi atau solusi layanan untuk mereka tidak memadai dan tidak berkelanjutan. Bayangkan ironinya. Mereka adalah peserta JKN yang taat membayar iuran, namun hak mereka untuk sehat seolah terlupakan hanya karena mereka tinggal di pelosok. Kunjungan tenaga kesehatan ke daerah-daerah ini pun, menurut BPK, belum optimal. Rekomendasi BPK jelas, BPJS harus segera memetakan seluruh wilayah kerja untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang bernasib sama, agar tidak ada lagi warga yang merasa ditinggalkan. Dua dosa besar ini hanyalah puncak dari gunung es. Secara total, BPK menemukan 17 temuan dengan 20 permasalahan terkait ketidakefektifan program JKN sepanjang 2023 sampai 2024. Upaya BPJS Kesehatan yang telah menggandeng puluhan ribu fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia patut diapresiasi. Namun temuan ini menjadi sinyal keras. Memperbanyak jumlah klinik saja tidak cukup. Kunci sesungguhnya terletak pada keadilan akses dan mutu layanan. Apa gunanya kartu JKN jika antreannya tak berujung? Apa artinya jaminan kesehatan jika dokternya tak pernah datang? Temuan BPK ini bukanlah untuk menyudutkan, melainkan sebuah peta jalan untuk perbaikan. Sebuah pengingat bahwa tujuan jaminan kesehatan nasional bukan hanya tentang cakupan universal di atas kertas, tapi tentang pengalaman nyata setiap warga negara. Dari ujung mata yang menanti cahaya, hingga detak jantung anak di pelosok negeri. Tugas besar menanti BPJS Kesehatan untuk menebus dosa ini dan memastikan janji kesehatan untuk semua benar-benar terwujud, tanpa terkecuali. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.